Dan bahkan kita dapat akan dari maaf orang-orang yang mulia seperti itu, ya kan? Jadi dianya senang beramal beribadah, cuman istrinya tidak ke situ, ya kan? Termasuk jangankan kita punya guru lah, kalau kita lihat para nabi saja, adakah di antara nabi yang masya Allah cuman istrinya membelot? Adakah? Ada. Nabiullah Lut, ya kan, istrinya membelot, ya, mengikuti orang-orang yang tidak benar. Bahkan pada saat Allah Subhanahu wa taala timpakan bala dan musibah pada kaum Nabiullah Lut alaihissalam, dan yang kena juga istrinya. Kenapa? Karena tidak mau umpat Nabiullah Lut. Ini gambaran masyarakat kita, bahwasanya ada tuh di masyarakat kita yang suaminya masya Allah, yang istrinya innalillah, atau sebaliknya istrinya yang masya Allah, ya kan, atau yang suaminya juga innalillah. Ya, lihat Firaun suaminya kada baik, istrinya baik. Nah, begitulah masyarakat kita, bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam modelnya. Tapi yang kita yang ada di sini, kita paham, kita ngerti bahwasanya tujuan hidup kita tahu sama-sama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasangan kita bisa bikin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap mudah-mudahan pasangan kita adalah pasangan yang bikin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Nah, juga pernikahan ini termasuk sesuatu yang kalau seandainya sudah tiba saatnya, dianjurkan untuk disegerakan. Maka ada 4 di dalam kitab Fawaid yang bagi al-isra fi arba'ati asya. Ada 4 perkara dianjurkan cepat-cepat. Barangkali kita pernah mendengar al-ajalah minasyaitan, keburu-buru itu termasuk dari syaitan. Tapi di dalam 4 hal ini malah disunahkan, dianjurkan cepat-cepat. Kalau sudah waktunya maka disegerakan. Yang pertama diantaranya al-mayyitu idza mata. Si mayit kalau seandainya sudah meninggal maka disegerakan. Apalagi mayit itu adalah orang soleh, dia mengharap mendapatkan balasan dari Allah dari apa yang telah dia lakukan di dunia, maka disegerakan penguburannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal munkar idza ra'a ayyubadira ila inkari wa izalati. Melihat kemungkaran maka disuruh cepat-cepat untuk mengingkarinya dan menghilangkan kemungkaran tersebut. Karena kita tahu sama-sama kemungkaran itu kalau ada akan mengundang bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak cepat-cepat untuk dihilangkan, maka keburu datang musibah dari Allah. Makanya kita bersyukur kalau seandainya ada orang-orang yang nahi mungkar itu senang, benar, harus senang. Kenapa? Karena kalau seandainya didiamkan, tidak ada orang yang bergerak untuk menghilangkan kemaksiatan itu, maka nanti khawatirnya musibah tuh turun. Nah, kalau musibah turun kita tahu sama-sama, yang tidak melakukan, yang melakukan sama-sama kena. Yang soleh, yang kadang soleh kena, masjidnya, tempat tempat yang tidak baiknya kena, semuanya kena. Kalau rahmat Allah turun khusus untuk orang yang ahli ibadah, ya. Rahmah takhus, gitu. Wal bala rahmat turun khusus untuk orang-orang yang ibadah kepada Allah. Cuman kalau bala turun itu merata semuanya kena. Makanya kita bersyukur kalau ada orang yang nahi mungkar itu. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga wadainu idza kana indak syai'un badar ila qada'i, yaitu hutang. Kalau seandainya engkau punya sesuatu untuk engkau bayar cepat-cepat, kada usah ditunda. Kenapa? Keburu wafat, nanti keburu meninggal. Kalau seandainya kita belum bayar hutang lalu kita sudah keburu meninggal dunia, maka khawatirnya kita tidak mendapat akan syafaat dari Rasulullah, karena Rasulullah tidak mau menyolati orang yang punya
hutang. Berarti Rasulullah tidak mau memberikan syafaat kepada